Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad Holid dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Hukum semester 5 kelas 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video yang ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Hukum Keluarga dan Urus BW. Nah, baik, langsung saja kepada pembahasan mengenai Hukum Keluarga dan Urus BW. Nah, yang pertama, Hukum Keluarga menurut BW atau menurut KUH Perdata. Nah, Hukum Keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Nah, yaitu meliputi perkawinan, kuasaan orang tua, lalu perwalian, pengampunan, dan keadaan ta'dil. Nah, selanjutnya kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Nah, kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari istri suaminya. Selanjutnya, satu bagian yang amat penting di dalam hukum kekeluargaan adalah hukum perkawinan. Hukum perkawinan dibagi kepada beberapa bagian. Yang pertama, hukum perkawinan. Hukum perkawinan yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan. Yang kedua adalah hukum kekayaan. Hukum kekayaan ini dalam perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan istri di dalam perkawinan. Nah, selanjutnya di dalam kita mempelajari mengenai hukum perkawinan ini ada beberapa asas yang mesti diperhatikan. Perkawinan didasarkan pada asas monogami, yaitu pasal 27 dalam BW. Selanjutnya, penegasan ini tercantum pada dalam pasal 27 BW yang berbunyi dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu orang suami. Selanjutnya, undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungannya perdata, yaitu pasal 26 BW. Nah, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Nah, selanjutnya, perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang lelaki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga. Nah, selanjutnya, perkawinan supaya dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh undang-undang. Nah, mengenai syarat-syarat ini, perkawinan ada beberapa yang harus diindahkan. Syarat-syarat ini dibedakan kepada beberapa bagian. Yang pertama adalah syarat material atau syarat inti. Syarat ini juga dapat diperinci lagi antara syarat material absolut dan syarat material relatif. Nah, selanjutnya, syarat material absolut adalah syarat yang mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Nah, selanjutnya, mengenai syarat material ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah monogami, yang kedua adalah persetujuan antara kedua calon suami istri, yang ketiga orang yang hendak kawin harus memenuhi batas umur minimal yang tercantum pada pasal 29. Nah, lalu seorang perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus pertama mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang dahulu dibubarkan. Yang selanjutnya adalah pasal 34. Untuk kawin diperlukan izin dari sementara orang yang tercantum pada pasal 35 sampai 39. Nah, selanjutnya mengenai syarat material relatif. Syarat material relatif ini mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seorang untuk kawin dengan orang tertentu. Ketentuan ini ada beberapa macam. Pertama, larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan, sedarah atau karena perkawinan. Yang kedua, larangan untuk kawin dengan siapa orang itu pernah melakukan perbuatan zina. Yang ketiga adalah larangan untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu
dengan lama 1 tahun. Nah, selanjutnya adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan dilangsungkannya perkawinan diatur dalam pasal 71 sampai 28 yang antara lain menentukan pertama, calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahirannya masing-masing. Yang kedua, akta yang memuat izin untuk perkawinan dari mereka yang harus memberi izin. Atau akta di mana ternyata telah ada perantara dari pengadilan. Nah, jika perkawinan itu jika perkawinan itu untuk kedua kalinya harus diperlihatkan akta perceraian, akta kematian, atau di dalam hal ketidakhadiran suami istri dalam hal istri yang dahulu, turunan izin hakim untuk kawin. Nah, selanjutnya adalah adanya bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan. Selanjutnya yaitu dispensasi untuk kawin. Di dalam hal dispensasi itu sangat diperlukan. Nah, selanjutnya jika ada perselisihan pendapat antara pegawai catatan sipil dan calon suami. Nah, itulah hal-hal yang kemudian dilarang. Nah, selanjutnya membahas mengenai hukum keluarga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menyebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga kemudian perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga adanya unsur batin rohani yang mempunyai peranan yang penting. Nah, membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan. Selanjutnya adalah pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban dari orang tua. Nah, selanjutnya waris terbagi kepada dua bagian. Pertama berdasarkan Undang-Undang Dasar, yang kedua berdasarkan wasiat. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Nah, asas-asas tersebut atau prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah pertama, tujuan dari perkawinan sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang kedua, dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, undang-undang ini menganut asas monogami. Lalu, undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus kemudian telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Jadi, menghambat atau sangat mengusahakan untuk tidak ada kejadian atau terjadinya perceraian. Nah, selanjutnya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya pembahasan mengenai waris secara teori. Pertama, pengertian hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Nah, pada asasnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda yang dapat diwaris terdapat beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai hak sah dari bapak atau ibunya. Nah, kedua hak tersebut adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan, dinyatakan oleh Undang-Undang
diwarisi oleh ahli warisnya. Nah, selanjutnya adalah pasal 830 menyebutkan pewaris hanya berlangsung. Pasal 830 menyebutkan bahwa pewaris hanya berlangsung akibat dari kematian. Nah, selanjutnya lebih jelasnya adalah seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal berhak mendapat warisan. Nah, hal ini diatur dalam pasal 836 dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 kitab ini supaya dapat bertindak sebagai waris. Seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluas. Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu diantaranya adalah secara ab intestato, yaitu ahli waris menuntut undang-undang dalam pasal 832. Nah, menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga saudara, yaitu baik sah maupun di luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Nah, keluarga saudara yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam 4 golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat. Nah, yaitu secara testamenter ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat sama dengan testamen maksudnya berdasarkan pasal 899. Nah, penggolongan ahli waris itu dapat disimpulkan kepada beberapa hal. Pertama, golongan 1 meliputi suami istri yang hidup terlama, lalu anak, lalu keturunan. Golongan kedua adalah meliputi ayah dan ibu, lalu saudara, lalu keturunan. Yang selanjutnya golongan ketiga meliputi kakek, nenek, baik dari pihak ibu maupun bapak, lalu orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya ke atas. Nah, barangkali pada kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan dalam mempresentasikan pembahasan mengenai hukum keluarga dan nulis BW. Atas beberapa kekurangan yang terdapat dalam kesempatan kali ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, meminta kemudian untuk senantiasa arahan serta bimbingan dari ibu dosen yang bersangkutan, untuk kemudian saya mampu lebih menyempurnakan apa-apa pembahasan mengenai hukum keluarga dan RSPW. Barangkali itu saja. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.